Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat untuk saudaraku semua dimanapun saja kalian berada. Bismillah, kembali insyaallah kami akan berbagi tips sehat, berbagi tips sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Nah, untuk tips sembuh dari kami kali ini adalah tips sembuh untuk penyakit epilepsi atau sering juga disebut penyakit ayan. Secara medis, penyebab epilepsi ini adalah adanya sumbatan pada sistem syaraf otak sehingga mengganggu sistem syaraf pusat akibat pola aktivitas listrik yang berlebih. Makanya, orang-orang yang menderita penyakit epilepsi ini tiba-tiba sering mengalami kejang-kejang. Ada kasus yang kejangnya hanya di bagian tubuh tertentu, ada juga kasus yang kejangnya ini seluruh tubuh. Kadang ada juga kasus yang tiba-tiba si penderitanya ini bengong, pandangannya kosong, ya, kemudian mengeluarkan air liur. Nah, sangat disayangkan, justru di kalangan masyarakat kita ini masih banyak yang menganggap epilepsi atau ayan ini selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Menganggap bahwasanya ini adalah gangguan makhluk gaib atau gangguan makhluk halus, gangguan jin, ya. Apalagi jika ikhtiar mencari sembuhnya datang kepada orang-orang yang dianggap sakti atau orang-orang pintar. Nah, karena kebanyakan di antara mereka yang seperti itu terkadang itu dengan entengnya mengatakan, wah, ini sakitnya ini gara-gara gangguan jin nih. Jasadnya sudah dikuasai jin. Jin yang dari gunung sana atau dari laut ini atau dari sungai sungai sana gitu. Nah, ini jinnya sudah masuk ke sumsum tulang. Untuk mengeluarkannya harus dengan minyak khusus atau harus pakai daun atau pohon yang diambil di tempat-tempat tertentu. Ada juga yang bilang ini penyakitnya atau makhluknya harus dipindahin nih, pindahin ke telur atau ke kambing. Harus ada yang dikorbankan, entah itu potong ayam putih atau ayam hitam, maharnya harus sekian. Ya, kasus seperti ini tuh masih sering sekali di kalangan masyarakat kita. Ya, banyak sekali yang masih kejadian-kejadian seperti ini. Bahkan ada juga nih kasus yang pernah datang ke tempat kami. Kasus yang pernah kami tangani, ada bapak-bapak ini datang ke tempat kami. Beliau sedang ikhtiar mencari sembuh untuk anaknya yang masih kelas 5 SD saat itu. Bapak-bapak ini menyampaikan anaknya sering sekali kejang-kejang secara tiba-tiba. Nah, uniknya dari bapak-bapak ini, setiap kali beliau ikhtiar kemana saja, beliau selalu tulis, beliau selalu catat alamat pengobatannya di mana, namanya siapa, dan habis biayanya berapa, beliau tulis. Nah, waktu ketemu kami, beliau menyampaikan, kami berada di nomor 23 waktu itu. Ya, yang mana sebelumnya beliau baru jual tanah dan kendaraannya untuk biaya renov rumahnya. Pindah kamar mandinya, kemudian menghadap rumahnya digeser. Nah, karena tempat ikhtiar sebelumnya orangnya mengatakan ini penyebab sakitnya bapak nih gara-gara posisi rumah yang salah, posisi kamar mandi yang salah. Astagfirullahaladzim. Ya, masih banyak kayak gitu di kalangan kita tuh, masih banyak. Ya, maka saudaraku, ayolah saudaraku, jadilah manusia-manusia yang cerdas. Memang benar adanya, tidak ada manusia yang betah dengan sakit. Setiap orang yang sakit pasti pengennya sembuh. Segala cara ditempuh, segala ikhtiar dicari. Tapi cobalah
Cobalah berpikir terlebih dahulu sebelum kita ikhtiar. Itulah pentingnya kita belajar ilmu agama. Al-Quran dan sunnah Nabi kita adalah solusi untuk semua permasalahan hidup kita. Ya, jika kita mau ikhtiar, kok di tempat ikhtiar tersebut cara-caranya, metodenya, syarat-syaratnya melenceng cara-caranya dari apa yang diajarkan di Al-Quran dan sunnah Nabi kita, maka segera tinggalkan ikhtiar-ikhtiar yang seperti ini. Karena ikhtiar yang seperti ini bukan keberkahan yang kita dapat, boleh jadi justru mendatangkan murkanya Allah. Nauzubillah. Ya, udah mah sakitnya nggak sembuh, hartanya habis, ya, segala sesuatu dijual. Ya, ini namanya ketipu namanya. Ya, gini, adanya asap tentu karena adanya api. Ya, sedikit di antara kita yang berpikir ketika kita sedang sakit, pasti yang pertama difikirkan adalah apa obatnya. Jarang yang berpikir apa penyebabnya. Itulah kenapa sakit setelah minum obat kemudian sembuh, tapi tidak lama sakit itu datang lagi. Ya, karena itulah obat. Hanya mengobati sakitnya, tidak mengobati penyebabnya. Ya, jadi apapun penyakit kita, jangan terfokus mencari obatnya dulu. Tapi kita koreksi, kita tafakuri, kita istighfari. Apa ini penyebabnya? Ibarat jamur, jangan dibuang jamurnya, tapi cabutlah sampai ke akar-akarnya. Ya, agar jamur itu tidak tumbuh lagi. Lalu apa penyebab epilepsi ini? Ya, epilepsi adalah penyakit bawaan lahir. Penyakit ini juga jenis penyakit turunan. Makanya tidak jarang jika ada orang yang menderita epilepsi, pasti tidak jauh dari keluarganya ada juga yang terkena. Entah orang tuanya, entah pamannya, entah kakeknya, atau leluhurnya. Nah, penyebab utama epilepsi ini adalah Ini sesuatu yang penting, saudaraku. Penting harus kita pahami, khususnya ketika seorang perempuan sedang dalam keadaan hamil atau istri kita sedang hamil nih. Jika ada masalah dengan orang tua atau dengan mertua kita, segera selesaikan dan mintalah maaf. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut, akhirnya muncullah marah. Kemudian marah ini semakin menjadi. Karena apa? Marah kepada orang tua, dendam kepada orang tua, memusuhi orang tua, ini adalah penyebab utama awal sebuah musibah, termasuk penyakit epilepsi. Jadi ketika kita marah kepada orang tua kita sampai memusuhi orang tua kita, sampai dendam kepada orang tua kita, ini penyebab utamanya. Ya. Nah, lalu bagaimana cara untuk menyembuhkan epilepsi ini? Meski banyak yang mengatakan epilepsi ini tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikurangi gejalanya. Ingatlah saudaraku, kembalilah kepada agama kita, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rasul-Nya. Semua penyakit itu ada obatnya selagi kita berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Nabi kita. Yakinlah akan hal ini, saudaraku. Agama kita itu sudah memberikan solusi-solusi untuk semua permasalahan hidup kita, termasuk penyakit. Nah, lalu apa solusi untuk epilepsi ini yang ada di Al-Quran maupun yang ada di sunnah Nabi kita? Ya, yang pertama, ingat, tolong dicatat, kalau bisa dibagikan nih ke saudara-saudara kita yang keluarganya terkena atau menderita epilepsi. Yang pertama, memohon ampun kepada Allah. Ya, ini kuncinya. Kemudian bersegeralah untuk melakukan kafarot. Jika ini terjadi pada kita, maka kafarotnya untuk diri kita terlebih dahulu. Dan bayarlah kafarot untuk orang tua kita juga. Nah, jika epilepsi ini terjadi pada anak kita, maka kafarotnya diri kita dan leluhur kita. Kemudian setiap hari Jumat usahakan kita melakukan sedekah Jumat, ya, memberi makan di hari Jumat minimal 10 ya.
Tapi diniatkan untuk kafarat untuk anak kita yang terkena epilepsi itu. Apa itu kafarat? Bagaimana cara kita melakukannya? Bagaimana cara kita membayarnya? Ya, ini karena penjelasannya lumayan panjang, silakan teman-teman bisa simak video saya sebelumnya tentang kafarat atau tentang cara memutus penyakit atau sifat keturunan. Itu ada, silakan bisa disimak. Nah, kemudian istiqomah, bersedekah memberi makan di hari Jumat ini niatkan untuk kafarat. Ini solusi, benar-benar solusi yang paling jitu ya. Karena alhamdulillah orang-orang yang datang ke tempat kami, ikhtiar ke tempat kami setelah melakukan ikhtiar seperti ini, alhamdulillah banyak sekali pintu keberkahan, salah satunya pintu kesembuhan. Nah, kemudian apa yang dicontohkan oleh Nabi kita untuk penyakit epilepsi ini, yaitu dengan cara berbekam ya. Ingat, Rasulullah menyampaikan semua penyakit ada obatnya. Kemudian beliau juga menyampaikan sebaik-baik pengobatan adalah berbekam ya. Maka datanglah pada praktisi-praktisi bekam, mintalah dibekam di area kepala, yaitu area umumugis, atau berbekam di titik sunnah. Yakinlah insya Allah dengan ikhtiar berbekam tersebut, sumbatan-sumbatan yang ada di saraf-saraf otak ini pelan-pelan berangsur-angsur akan hilang. Nah, ketika hilang insya Allah asbab kesembuhan ya. Nah, selanjutnya ini adalah akikoh ya. Karena akikoh ini penting saudaraku, sangat penting ya. Jika anak kita yang sakit atau diri kita yang sakit, coba koreksi, sudah akikoh apa belum ya. Jika belum, maka segeralah akikoh. Namun jika sudah, insya Allah cukup dengan kafarat, dengan berbekam, dengan sedekah di hari Jumat, insya Allah menjadi asbab kesembuhan ya. Penting, segala sesuatu itu ada pedomannya, segala sesuatu itu ada petunjuknya. Sebaik-baik pedoman, sebaik-baik petunjuk, tentu pedoman dan petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita. Kurangi sifat-sifat yang mudah marah, sifat-sifat yang gampang emosi. Karena ketika kita sering emosi, ya, penyakit ini pun jadi sering kambuh. Nah, maka perhatikan tuh orang-orang yang terkena epilepsi, ketika emosi biasanya langsung kambuh ya. Makanya redakan emosinya. Bismillah, semoga tips dari kami kali ini jadi wasilah sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, ingat saudaraku, apapun permasalahan hidup kita, berpegang teguhlah pada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita ya. Hati-hati dengan perkara ikhtiar yang melenceng, perkara ikhtiar yang mendatangkan kemusyrikan. Hati-hati, karena ini awal sebuah musibah, awal sebuah malapetaka ya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan lewat kolom komentar atau bisa tanyakan langsung ke nomor WA kami. Insya Allah akan kami jawab ya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Salam sehat saudaraku, salam cinta untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.